Saya baru 4 kali datang di pengajian akad pagi ini, setelah mendengar dari radio MTA FM. Sebelumnya saya ibadah mengikut pengurus masjid di desa kami, yang mana tidak tahu dalil dan tuntunannya. Yang pertama, pada hari ke-7 kelahiran anak saya tidak dapat menyembelih kambing. Itu bagaimana Ustaz? Kedua, kapan kita harus baca tahlil atau sehabis sholat fardu? Ketiga, kapan kita baca sholawat? Bagaimana dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 56 Ustaz? Jadi kalau kamu hari ke-7 tidak bisa akikoh, ya sudah. Tidak usah akikoh. Mengakikoh itu hari ke-7. Dilalah hari ke-7 nggak dapat kambing kamu. Nggak bisa beli kambing karena uangnya belum dapat. Baru hari ke-8-nya dapat. Sudah kelewat. Akikoh tidak dilaksanakan. Jadi kalau memang niat akikoh ya disiapkan sebelumnya. Dicelengi, siapke so hari ke-7 saya gunakan untuk akikoh lah gitu. Tidak dadaan begitu ya memang niatnya tidak akan dapat hari itu juga. Maka kalau niat kuat untuk akikoh mesti ngelon-loni ditabung jauh sebelumnya. Itu namanya akikoh. Yang kedua tadi apa? Tahlilan dan selawat. Kapan dibaca Ustaz? Ya, kapan saja boleh. Ya. Tahlil afdalu dzikri, itu zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Kapan saja disebut boleh. Ya. Asal tidak menentukan. Dalam perjalanan kamu naik sepeda motor, kamu naik mobil, kamu naik becak, boleh kamu zikir-zikir di situ nyebut la ilaha illallah boleh. Jangan menyebutnya kalau ada orang mati atau peringatan kematian saja. Kalau zikir-zikir la ilaha illallah dan sebagainya dikhususkan. Kalau terjadi peringatan kematian 47 hari, 40 hari, 100 malam tidak boleh itu. Tidak boleh. Kalau bid'ah itu. Tapi setiap saat udzukurullah dzikron katsira, perbanyaklah zikir yang banyak. Kapan aja boleh. Tidak dibatasi waktu itu. Terus? Saya seorang ibu rumah tangga, sudah berjalan 5 tahun. Dalam 5 tahun itu, saya tidak mau menjalankan bentuk-bentuk kesyirikan. Antara lain, seperti selamatan orang mati, yasinan untuk orang mati, dan lain-lain. Suami saya tidak melarang saya mengaji kemana-mana. Tetapi dia diajak ke tuntunan Islam yang benar juga susah. Pekewuh sama masyarakat. Rasa pekewuh itu lebih besar daripada harus menjalankan tuntunan Islam. Saya semakin dibiarkan ngaji, semakin bertambah ilmu dan keimanan saya, hingga menemukan hadis sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu, wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, agar tidak menyekutukan kepadamu, sedang aku mengetahuinya. Dan aku mohon ampun terhadap apa yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Ahmad juz 4 halaman 403. Hadis ini dhaif apa tidak? Saya ingin jadikan doa itu untuk memperkuat iman saya Ustaz. Dan mohon doanya untuk suami saya karena dia juga ikut hadir di pengajian ini. Jadi hadis itu yang diriwayatkan Ahmad itu hadisnya sahih. Tapi yang ada di dalam buku tidak seperti kalimat itu. Kalimat seperti ini, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu hadisnya punya itu. Hadis itu sahih, boleh dibaca, boleh diamalkan itu. Apalagi? Tetangga saya punya anak kira-kira usia 3 tahun dan bajunya dikasih semiti. Dan dikasih bawang merah dan bawang putih. Saya tanya kepada ibunya dan akan saya buang. Ibunya tidak boleh. Kan perbuatan itu syirik Ustaz. Nah apa? Bawang merah, bawang putih ditanya oleh ibunya ben apa gitu loh. Lagu bawa gue nyepaki gue nek kerokan. Ngasuk angin kalau golek anu bayi kan biasanya kerok pakai brambang kan gitu dah. Kalau nggak ada keyakinan apa-apa ya enggak masalah. Tapi kalau itu biasanya memang ada keyakinan-keyakinan yang mengandung kemusyrikan. Maka mau dibuang ya bilang dulu sama ibunya yang masang itu. Ya, kalau dia tidak boleh alasannya apa lah itu. Terus didakwai, dikandani.
Terus? Saya anak keempat dari 9 bersaudara dan bapak sudah meninggal. Dari 8 saudara, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beri saya rezeki berlimpah. Maka saya bantu ibu untuk mencukupi nafkah adik dan kakak saya. Di tengah perjalanan waktu, saya kenal cewek dan akhirnya menjadi istri saya. Belum tuntas janji saya menafkahi adik dan kakak, saya keburu nikah. Tetapi secara diam-diam, saya tetap membantu dan menafkahi mereka dengan tanpa melalaikan kewajiban saya sebagai suami untuk menafkahi anak istri. Pada suatu ketika, hal itu diketahui istri saya, hingga sampai bertengkar hebat dan berlangsung sampai sekarang. Apakah benar kata istri saya selama ini, bahwa saya selintutan tanpa izin istri menafkahi mereka itu dosa besar? Dan kalau tidak, apakah ada dalilnya? Bagaimanakah solusi masalah ini? Karena gara-gara itu, istri saya jadi dendam dengan adik dan kakak saya. Apalagi kepada saya sendiri sampai sekarang. Mohon doanya agar rumah tangga saya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah tanpa terjadi perceraian, Ustaz. Ya, mula milih bojoi sing hati-hati. Istrimu itu bukan istri yang baik kalau modelnya seperti itu. Ya. Dan suami mau memberi nafkah, memberi bantuan pada ibunya, pada ayahnya itu tidak perlu minta izin istri. Wong suami yang kerja, suami yang nafkah, yang penting kamu punya istri, istrimu juga diberi nafkah, jangan diterlantarkan. Tetap kamu bisa membantu orang tua. Ya, apalagi orang tuamu sudah tua dan tidak bisa bekerja, tanggungan hidupnya kamu yang menanggung, itu lebih baik. Ya, lebih baik istrinya dimengertikan juga, gitu loh. Dimengertikan juga. Besok nek tua ya kaya bapakku kaya ibuku iki. Ya, terus nek anake ra entuk ngopeni, terus kok ngendi? Kok panti jompo. Ya. Itu justru suami yang baik itu. Hah? Maka kalau istrinya tidak mengerti, apalagi kok suami memberi bantuan pada orang tuanya sendiri, tidak pamit istri, termasuk dosa besar. Justru istri yang menghalangi itu dosa besar itu. Ya. Tidak boleh begitu itu. Dalam suatu riwayat ada seorang laki-laki, ya. Dia mempunyai uang, kemudian uang itu diambil ayahnya. Disampaikan berita kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku mengambil uang yang ada sakuku. Apa kata Nabi? Wong kamu itu ya milik bapakmu. Mun dijiko duite kok ya toh? Lah kamu itu ya milik bapakmu kok. Tentu bapaknya tadi mengambil tadi bukan untuk maksiat. Wong ini orang mukmin. Coba nih bapakmu jika duit yang kantormu gue main, ya, gue botoan, gue beli rokok, gue beli aja tidak manfaat, nah, itu perlu diingatkan. Wong orang tua itu ya, kamu bekerja, hasil seluruhnya diberikan orang tuamu. Kemudian setelah diambil oleh orang tua, sisanya baru kamu bawa, diberikan untuk kamu. Orang tuamu kemana-mana kamu gendong. Tidak pernah dilayani dengan muka masam. Itu ditanyakan kepada Nabi, apa saya sudah membalas kebaikan orang tuaku? Nabi mengatakan satu napas panjangnya pun belum. Jadi sakna dawane ambekane urus sithik nek cara wong kene sak kuku irenge urung bales bapakmu. Ya dah? Sebab kalau kamu gendong bapakmu, gendong ibumu karena sudah tua itu, dengan harapan, alah kalek pirang sasingkas tak gendong ini paling ya dilain ndang mati yang wis tua. Nek ra mati-mati ya diwacake Yasin ora. Ya itu kan. Tapi ketika ibumu menggendong kamu kemana-mana, itu harapannya kamu panjang umur. Ya, maka kalau kamu sakit anget, itu langsung koneng dokter, periksa ke. Nanti tidur dijaga, kemana-mana digendong. Ya, dicokot lemutnya paribasanya orang entuk, dikai kerodong itu loh ya. Lah kok lagi gendong wong tuamu sedilai wis sambat. Nah, itulah maka kalau ibu gendong anaknya itu dengan penuh keikhlasan. Tapi kalau
anak gendong ibunya itu benar dengan itu tadi. Sekarang kesempatan bakti kalau SD loyal paling dang mati. Nah itulah. Tidak ada keikhlasan itu. Maka itu belum membalas baikan. Terus sekarang kalau kamu punya ketika masih bujang kamu membantu orang tuamu menanggung ekonomi orang tuamu yang tidak punya tadi dengan bebas, dengan tenang setelah punya istri colongan ya, itu tidak baik. Maka milih istri yang baik. Kalau perlu bilang, saya kalau kamu mau jadi istri saya masih menanggung ekonomi orang tua saya. Selama orang tua masih hidup dan kondisinya memang tidak mampu, saya yang menjadi penanggungnya. Nah, nek gelem tak terus kira, gelem ganti putri lain gitu loh. Nah, bareng wis dadi malah gedeng karo mboke mergo kerep diwenehi duit, gedeng karo sing menehi sisan. Nah, malah diunek-unekke kamu selintutan dengan istri, kamu dosa besar. Nah, mula golek bojo sing ngerti. Nek wis dadi bojone urung ngerti agama ki mah dijak ngerti, jak ngaji. Nek gelem, nek gelem ya rumah tanggamu srek terus begitu. Atau kamu ngalah ben wong tamu ora usah dopeni bentang mati, ning ora disenengi bojo, ning kamu ora di gething bojomu, ya ta? Nah. Padahal orang tua itu bagaimanapun juga nggak bisa pisah dengan kamu. Mbok kowe ora ngaku wong tuamu toh, tetep itu anak orang tuamu. Nek bojomu anggere kowe mbok kodhok sehari ini tak pegat wis dudu apa-apa. Dadi anake pegatan karo wong tua ora iso. Nek istri suami pegatan dengan istri gampang. Ya. Anak ganti orang tua itu ya ndak bisa. Lha senajan ora tak akoni nek kowe wong tuaku, ya tetep wong tuamu. Wong tuamu ya ngono, kowe anak ora manut aku wis ora tak aku dadi anak. Diaku apa ora wi tetep anake. Nek istri suami tidak, karena kamu ndak taat saya, hari ini kamu tak cerai dah bukan istri saya. Wis ora iso ngaku dadi bojo ning wis dicerai kok. Maka istri itu yang tahu. Maka wanita yang solihah itu bagaimana? Kata Nabi, kalau dilihat suaminya menyenangkan. Menyenangkan bukan karena cantiknya. Wis dipilih kan bagi suaminya cantik lah. Menyenangkan ini karena akhlaknya. Akhlaknya. Taatnya pada suami. Maka kelanjutannya, bila diperintah suami nurut selama perintahnya tidak maksiat. Bila ditinggal pergi suaminya menjaga diri dan kehormatan. Jaga kehormatan dirinya dan kehormatan rumah tangga suaminya. Itu istri-istri solihah. Istri calon surga itu. Jadi tidak boleh itu suami membantu orang tuanya, membantu kepunanya malah dimarahi itu tidak boleh. Dan suami nggak perlu takut pada istri. Malah harus diberitahu. Kalau perlu istrinya suruh memberikan. Tolong Bu nanti. Ya. Bapak atau ibu itu tadi belum makan pagi, nah, karena dari tanggungan kita kan, nah, saya salah kerja, tolong nanti carikan, ikan makan buat dimasakkan ini itu, nggak perlu tekono senengnya opo, karena orang tua kan, nah, senengnya apa ditanya, belikan, atau memberikan uang pada orang tuanya kalau perlu ibunya, istrinya tadinya, tas ke ibu, tas ke bapak. Itu enak rumah tangga itu, rasa tidak colongan, terang-terangan gitu loh. Pancen neng wong lanang karo bojone wedi banget. Ya, nek ngekeki ibune kei duit ngono ya. Nek bojone ning kolah lagi kei nyembok ndang digembol, wis ndang gembol. Kok selak. Juga ini kok ndang gembol kok ndak bojone selak metu kok kolah konangan. Wah, wedi, terus ndang kon mulih. Wis mulai, sesuk nek rene aja wirah-wiri ya, Mbok. Rene sesasi pisan. Padahal kayak kowe cek ya, sekolah urung nyambut gawe, saben dina kowe goleki mbokmu njaluk duit, goleki bapakmu njaluk duit. Di sekolah ke barang tiap minggu mulih njaluk duit. Saiki mboke mara seminggu pisane kekerepen to. Kekerepen. Nah, arep bales HP apa ngono kuwi. Nah, durhaka ya. Maka itu harus jadi orang tua karena laki-laki itu tanggung jawab. Kalau nanti orang tuamu, saudaramu tidak bisa
Anak laki-laki itu bertanggung jawab pada orang tuanya. Nah, istri tadi menjadi tanggung jawab suaminya. Maka kalau orang tuanya, suaminya membantu orang tuanya, ekonomi orang tuanya, asal tidak menterlantarkan kewajibannya terhadap istrinya, itu boleh, halal, baik. Gitu. Jangan sampai setelah punya istri, orang tuanya jadi terlantar. Karena istrinya tidak suka kalau membantu orang tuanya. Itu istri-istri calon jahanam itu gitu. Terus? MTA adalah majelis tafsir Al-Quran yang mempelajari tafsir, bukan menafsirkan Al-Quran. Jadi alangkah baiknya kalau memberi penjelasan atau tafsir dari suatu ayat dengan disebutkan ini dari tafsir siapa. Karena ada yang berkomentar bahwa Al-Quran tidak bisa ditafsirkan oleh sembarang orang dan hanya bisa ditafsir oleh para mufassirin. Ada yang menyangka bahwa Ustadz kalau memberi penjelasan tentang suatu ayat menurut tafsir sendiri, bukan menurut tafsir oleh para mufassir. Maka saya ingin menyarankan kalau memberi suatu penjelasan atau tafsir dari suatu ayat Al-Quran, mohon diterangkan dari kitab tafsir siapa Ustadz. Saranmu baik. Tapi kalau kamu ingin tahu, ya kamu jangan lihat dari luar. Ya, tidak mungkin. Ya, orang-orang yang isi tafsir itu pun kalau menerangkan mesti diterangkan dari tafsir ini. Kadang-kala tafsir itu dari gabungan beberapa tafsir. Ya, kadang-kala dari gabungan beberapa tafsir. Tidak mungkin setiap ini tafsir ini tafsir ini, tidak. Ya, nah, saja kalau memang kamu lihat apa yang saya terangkan itu salah, kamu luruskan. Kalau kamu memang ahli tafsir, ya, apa yang saya terangkan di dalam ayat-ayat yang saya terangkan itu kalau salah, coba kamu luruskan. Ayat mana, surat apa yang kamu anggap salah. Kan kebanyakan itu mengenai setiap orang masuk neraka. Coba dibaca ayatnya, ayo. Surat Maryam ayat 71 itu. Saya tidak pernah menerangkan juga itu tafsir dari mana, tidak. Tapi kalau itu salah, kamu luruskan. Coba kamu cocokkan dengan tafsir mana. Surat Maryam, surat ke-19, ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ya. Kebanyakan orang kan menartikan ayat itu, semua orang itu mesti masuk neraka dulu kan gitu, kebanyakan. Semua orang mesti masuk neraka dulu, setelah itu nanti masuk surga. Padahal ayat itu tidak menerangkan begitu. Ayat itu menerangkan semua orang itu mendatangi neraka. Ya, mendatangi neraka dulu. Setelah mendatangi neraka, ayat berikutnya dibaca. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jisiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya. Jadi semua orang itu, baik orang yang bertakwa, orang yang zalim, semua mendatangi neraka dulu. Setelah itu orang-orang yang bertakwa tadi diselamatkan oleh Allah. Lah diselamatkan ini diterangkan di ayat lain, surat Az-Zumar ayat 61. Orang yang bertakwa itu tidak pernah disentuh. Tidak pernah disentuh oleh api neraka. Dan tidak pernah berduka cita. Maka mendatangi tadi bukan berarti nyemplung. Nah nyemplung berarti kan sudah disentuh, kebakar barang itu. Ya. Jadi mendatangi. Lah orang yang bertakwa diselamatkan, tidak tersentuh api neraka. Lah orang yang dolim, orang banyak dosa, setelah mendatangi tadi, di situ ditili, takwa singkirkan, tidak masuk neraka, yang dolim cemplung ke neraka. Ini tidak saya terangkan tafsir dari mana, tapi saya membaca salah satu tafsir. Nah, saya kira salah, bener no. Ya kan? Kalau apa yang saya terangkan itu salah, kamu sudah membaca banyak tafsir, terang no, itu salahnya di mana. Semua orang banyak mengatakan orang ahli neraka dulu. Maka sampai yang bertanya tertulis kemarin itu, ya, sudah siap-siap masuk neraka.
Contohnya tak Pak Ustadz nanti masuk neraka apa? Surga. Menurut pendapat saya, Pak Ustadz dan saya nanti akan masuk neraka. Gitu. Maka kalau tanya saya tidak mau masuk neraka dulu. Kalau kamu menang mau, dah siap-siap, ya masuk. Oh. Sebab menurut ayat ini, dia mengatakan, semua orang akan mendatangi neraka. Mendatangi neraka itu masalahnya nyemplung saya ngono. Padahal ini perbandingannya, kalau orang bertakwa itu disentuh pun tidak pernah, kok apalagi masuk. Disentuh api neraka pun, coba diingat kembali surat Az-Zumar 61 itu. Surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 61. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tiada disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Nah, ingat ya? Jadi orang bertakwa itu tidak akan disentuh oleh azab neraka. Terus kamu memahami ayat 71 surat Maryam tadi, kamu anggap orang bertakwa pun masuk neraka dulu, bertentangan kan dengan ayat ini tadi? Oke, Allah mengatakan orang bertakwa itu disentuh pun tidak. Lah kok malah di ayat ini kamu katakan orang yang bertakwa itu masuk neraka dulu. Nah, bertentangan kan? Setelah masuk neraka dulu nanti baru dinaikkan ke surga. Padahal ini mendatangi itu belum tentu masuk. Seperti dalam surat Al-Imran 103 juga begitu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'ta'am fa'alafa baina qulubikum fa'asfatum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nar. Kamu berada di tepi jurang neraka. Itu coba anggap kaya wong tengah-tengah ning gunung iki nek jurange jero terus kowe mengkreng to kan. Di jurang neraka tidak begitu. Kamu berada di tepi jurang neraka. Jadi di tepi jurang neraka ini, anggapannya ini neraka, terus kamu duduk di tepi jurangnya itu. Fa'angkodaku minha, kamu terus diselamatkan. Padahal yang dimaksud itu orang di dunia ini. Jika kamu masuk jahiliyah, kamu selalu perang-perangan. Ya, kalau kamu mati, kamu masuk neraka. Jika ketika kamu jahiliyah selalu berperang itu digambarkan oleh Allah, kamu sudah berada di tepi jurang neraka. Andai kata kamu mati, langsung plung masuk neraka gitu. Maka dengan datangnya Islam, kamu diselamatkan. Fa'angkodaku minha. Kamu diangkat dari jurang neraka, berhenti dari tadi bermusuhan selalu berperang, akhirnya menjadi bersaudara. Jadi kamu bersaudara tadi, yang tadinya selalu bunuh-membunuh, dengan menerima Islam kamu menjadi bersaudara, berarti kamu diselamatkan dari jurang neraka. Andai kata tidak dengan Islam, kamu perang terus. Yang membunuh maupun yang dibunuh, kamu akan masuk neraka. Jadi di situ. Maka kalau ini kamu anggap salah, kamu luruskan. Bener piye. Jadi ayat kadang-kadang tidak bisa dipaham satu ayat, bisa ditafsir dengan ayat yang lain. Bisa dipaham dengan ayat yang lain. Gitu. Terus apa lagi?